Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga dalam lindungan Allah. Perkenalkan, nama saya Baihaqi, salah satu mahasiswa UIN Araniri, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi tentang mata kuliah pengendalian hayati yang berjudul Komoditas Pertanian Gampung Lepungcut, Kecamatan Kota Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Secara geografis, Gampung Lepungcut termaksud wilayah pemukiman Samahani, Kecamatan Kota Malaka, Kabupaten Aceh Besar, dengan luas wilayah 100 hektar. Perbatasan Gampung Lepungcut sebagai berikut. Sebelah barat berbatasan dengan Gampung Lepung Riwat, sebelah timur berbatasan dengan Gampung Lam Aracut, dan sebelah utara berbatasan dengan Gampung Lambaro Samahani, sebelah selatan berbatasan dengan Gampung Tidayah. Komoditas unggulan adalah komoditi potensial yang dipandang dapat dipersaingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena di samping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Komoditas unggulan merupakan hasil usaha masyarakat yang memiliki peluang pemasaran yang tinggi dan menguntungkan bagi masyarakat. Desa Lepungcut merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas. 60% dari seluruh luas Desa Lepungcut merupakan lahan pertanian, dan dalam 1 tahun Desa Lepungcut dapat menghasilkan hasil panen sebesar 42 ton. Komoditas unggulan bidang pertanian Desa Lepungcut adalah padi. Kendala dan hama penyakit komoditas padi di Desa Lepungcut. Kendala dan masalah yang dihadapi dalam praktek budidaya padi semakin beragam. Konversi lahan sawah di sentra penghasil padi masih terus berlangsung. Perubahan iklim global yang berdampak terhadap anomali iklim mendorong perkembangan hama dan penyakit yang mengancam keselamatan produksi padi. Akibatnya, keuntungan usaha tani menurun karena harus dikurangi dengan biaya pengendalian hama penyakit yang semakin tinggi, dan kualitas produksi pun menurun sehingga kalah bersaing di pasar. Oleh karena itu, teknologi produksi padi yang sudah berkembang di petani memerlukan perbaikan sesuai dengan perkembangan masalah yang mengancam, dengan memperhatikan kondisi sumber daya dan lingkungan. Termaksud penyakit tanaman yang berkembang dari waktu ke waktu. Ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas membuat petani harus mengeluarkan budget yang lebih, sehingga produktivitas padi menurun. Kekeringan sebagai akibat rendahnya curah hujan di berbagai tempat mengakibatkan debit air permukaan menyusut, sehingga sungai-sungai mengering, bendungan tidak berfungsi optimal, dan volume air waduk menyusut. Gambaran itu merupakan isyarat lampu kuning untuk sektor pertanian. Air merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya tanaman padi. Hama dan penyakit. Penyakit tanaman dapat mengubah kehidupan umat manusia dari cukup pangan menjadi kelaparan dan bahkan kematian. Ada berbagai macam hama dan penyakit tanaman yang terdapat di Desa Lepungcut. Berikut macam-macam hama yang terdapat di Desa Lepungcut. Yang pertama, tikus. Tikus biasanya menyerang tanaman padi dan sering bergerak di malam hari. Biasanya, petani di Desa Lepungcut mengendalikan hama tikus dengan cara menutup lubang yang ada di sekitar sawah yang digunakan sebagai tempat persembunyian, lalu menangkap tikus. Dan ada juga yang menggunakan pembasmi tikus atau umpan beracun. Yang kedua, ulat.
Hama selanjutnya adalah ulat. Biasanya ulat akan memakan daun serta batang tumbuhan. Biasanya petani di Desa Lepung Cut mengendalikan hama dengan cara mengecek bagian bawah daun. Apabila terdapat telur kupu berwarna putih, maka segera dibersihkan, digenangi tempat persemaian dengan air dan mudah untuk dibasmi. Apabila cara tersebut tidak efektif, maka opsi terakhir adalah dengan menggunakan pestisida. Yang ketiga adalah walang sangit. Walang sangit merupakan salah satu hama yang cukup meresahkan bagi para petani setempat. Adapun cara mengendalikan hama walang sangit yang dilakukan oleh petani Desa Lepung Cut adalah menerapkan sistem tanam serentak, menjaga kebersihan sawah dari rumput liar, menanam bunga yang berwarna yang menarik perhatian bagi walang sangit, dan menggunakan insektisida. Hama selanjutnya adalah wereng. Wereng biasanya menyerang daun dan batang pada tumbuhan, sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi mati. Adapun cara untuk menangani hama wereng yang dilakukan petani setempat adalah mengatur pola tanam pada tanaman dengan melakukan penanaman bersamaan atau bergilir untuk memutus siklus hidup hama wereng. Menggunakan insektisida, namun cara ini harus dilakukan dengan efisien dan tetap dengan menjaga lingkungan. Selain berbagai hama yang telah disebutkan, ada beberapa hama lagi yang juga menyerang padi di Desa Lepung Cut, seperti babi hutan, belalang, kumbang, keong, serta burung pipit. Berdasarkan wawancara dengan dinas, diperoleh informasi bahwasanya di Kampung Lepung Cut pernah dilaksanakan SLPHT, yaitu Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu, di mana dalam sekolah lapangan ini petani dikenalkan dengan berbagai macam hama utama pada tanaman padi dan macam-macam musuh alami. Petani diperkenalkan dengan hama dan musuh alami melalui gambar dan menonton slide dari Infokus. Di samping itu pula, setiap minggu petani melakukan pencatatan data tentang pertumbuhan tanaman padi dan melakukan pengamatan langsung bila ada hama atau musuh alami yang ada pada tanaman padi setiap minggunya. Pengamatan dilakukan dari awal tanam hingga panen. Dari sekolah ini, petani dapat membedakan antara hama dengan musuh alami. Hama boleh dikendalikan, sedangkan musuh alami harus dilestarikan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelestarian musuh alami adalah dengan menanam tanaman refugia di sepanjang pemantang sawah guna mengundang datangnya musuh alami yang akan memangsa hama-hama pada tanaman padi. Di samping itu pula, sebelum petani melakukan pengendalian hama, petugas akan memantau tingkat serangan hama pada lahan sawah, apakah dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi untuk menentukan dosis penyemprotan. Kalau serangan hama berupa ulat atau serangga, maka dikendalikan dengan insektisida atau pestisida. Bila serangan hama berupa jamur atau bakteri, maka dikendalikan dengan fungisida. Sedangkan pada tikus dikendalikan dengan program gebreyokan tikus dan sanititas lahan dan pemantang serta mengatur jadwal tanam padi secara serentak. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silahkan di like jika Anda suka videonya. Jika Anda tidak suka, silahkan di dislike. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.